Ye. Terima kasih para penonton ya. Kita akan kembali yang disampaikan Mas Alek kemarin itu, penjenengan saya lihat ada sisi SH-nya di dalam titel jenengan yang waduh, jejer-jejer karena saya lupa tak sebutnya Abah Perguruan Tinggi. Oh, semua jurusan ada di situ. Dan salah satunya sisi hukum ya. Sisi hukum. Lalu penjenengan kemarin itu ingatase bagaimana ya? Ingatase bahasa Indonesianya apa ya? Di atasnya nggak cocok ya. Wong punya seorang ya, wong punya embel-embel sedemikian banyaknya, kok masih sempat memikirkan yang terkecil demi kemanusiaan. Kalau nggak salah penjenengan karena sering kepedepokan saya di Singosari, kemarin itu melewati jalan gede itu, Romo, di Singosari itu ada tanaman yang dijual di pipi jalan yang namanya bentul. Nah, bentul itu Romo, kalau kita budidayakan sedemikian rupa, itu kita olah sedemikian manis, digo pabrikan secara internasional bisa. Nyun sewu, jenengan kok sampai punya ide seperti itu bagaimana itu? Ya begini Romo, kalau kita lihat untuk mengangkat perekonomian, itu sebenarnya Indonesia tuh banyak, mulai dari bentul, singkong pun bisa diolah menjadi tepung pengganti terigu, ampasnya bisa untuk pakan ternak, batangnya bisa untuk bikin plywood, kemudian gasnya itu juga bisa untuk gas LPG, dan masih lagi mengandung spiritus. Jadi satu produk yang ada di Indonesia, singkong kan enggak di mana di negara-negara kayak Arab Saudi kan nggak mungkin hidup. Iya. Di Indonesia ada, dan itu bisa menghasilkan banyak. Belum nanti bentul tadi itu. Bentul itu bisa dijadikan tepung, bisa dijadikan keripik, bisa divakum menjadi manis, menjadi asin, menjadi pedas dan lain sebagainya. Ini sebenarnya komoditi ekspor yang luar biasa. Dan masih banyak lagi. Dan kandungan gizinya juga hebat ya. Itu pengganti makanan, pengganti beras. Justru akan kurang kadar gulanya sehingga orang tidak mudah kena kencing manis misalnya. Ini makanan pengganti, makanan alternatif yang sebenarnya sangat melimpah di negara kita. Nah, para penonton Damai TV yang kami muliakan, memang ya pelan-pelan istilahnya Mas Alek tadi itu, bangsa ini kok bergeser, budaya kita wis dudu budaya kita lagi gitu ya. Ayolah kita kembali lah, nun sewu, balik ke cita-cita jenengan kok sampai Romo juga jenengan libatkan untuk, dan saya senang juga karena dengan pesan persatuan spiritual Nusantara itu memang salah satu cara untuk dandani kelalaian selama ini, istilahnya dandani kelalaian ya. Kalau dandani politik kayak orang politik tersinggung gitu, padahal memang gagal. Gila. Nun sewu itu penjenengan kira-kira punya program jangka pendek menengah panjang untuk pesan ini? Ngaten Romo, berawal dari ini dulu. Kenapa kami memilih jalur spiritual? Karena orang spiritual tuh bukan sekedar orang-orang yang mengerti tentang agama maksudnya, tapi harus di atasnya lagi, yaitu kalau di agama Islam terutama itu sebenarnya orang-orang tingkat marifat yang mengenal Allah, mengenal dirinya, sehingga orang-orang itu tahu diri. Sekarang banyaknya koruptor itu berarti kan orang nggak tahu diri. Wong diberi amanah, diberi kepercayaan sama rakyat kok malah disalahgunakan. Ya, betul. Salah satunya itu. Ya, nah, spiritual ini nanti dengan melalui jalur spiritual ini, karena orang sudah tingkat mengenal diri, mengenal Tuhan, Tuhan tidak pernah membedakan manusia. Nah, ini harapan kita akan terjalin suatu hubungan yang erat, yang harmonis antara suku-suku, adat, budaya yang ada di Indonesia ini. Lalu kita akan angkat. Pemerintah sekarang ini banyak anggaran digelontorkan. Mulai dari anggaran untuk
pendidikan, budaya, dan lain sebagainya. Tapi aktivitas yang terjadi di masyarakat kurang. Contoh misalnya, banyak masyarakat kita yang nganggur, terutama para pemuda yang akhirnya kena pengaruh narkoba, kena pengaruh kebut-kebutan dan lain sebagainya yang bersifat negatif. Karena apa? Budaya leluhur yang agung dari dalam negeri kita sendiri ini tidak dikembangkan. Misalnya pemerintah ngasih program festival jaranan kayak festival seni tari Jawa, seni tari Sunda, seni tari mana aja di daerah-daerah dihidupkan. Kalau begitu jenengan andai kata kita tinjau kembali kurikulum pelajaran mulai dari SD sampai ke maksimal tingkat SMA untuk kita kembalikan supaya calon-calon manusia Indonesia itu harus berbudi luhur. Betul. Yang mantap Betul. spiritualnya. Dan salut nggih Bapak itu. Oh, sangat setuju, Romo. Umpama itu setuju, kira-kira yang dikembalikan itu pelajaran apa kira-kira? Ya, Bahasa Jawa. terutama pertama sekali tentang adat istiadat, tata krama. Tata krama. Ya. Gitu. Kedua, senang seni dan budayanya. Karena ini coba Romo, kita lihat negara maju seperti Jepang, Cina, otak boleh brilian, teknologi boleh maju, tapi mereka tidak pernah meninggalkan ajaran para leluhurnya. Iya. Ajaran leluhurnya orang Jepang sekarang dipakai Iya. orang Cina Nggih. dan mungkin negara-negara yang lainnya juga. Nah, ini kenapa di kita ini kok malah semakin pudar, semakin pudar. Agama silakan, agama apa saja yang sah dan diakui oleh negara. Karena kalau saya lihat negara ini mengakuinya juga kurang luas. Nggih. Karena kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar 45 di sana menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak memeluk agama dan keyakinannya masing-masing. Terus dalam sila pertama Pancasila disebut ketuhanan yang Maha Esa. Lah, kalau begitu setiap orang di Indonesia, hidup di Indonesia, mempunyai keyakinan kepada Tuhan, apapun caranya mereka beribadah, bagaimanapun dia menempuh pendekatan dirinya kepada Sang Penciptanya, ini harusnya juga diakui dan dilindungi, disupport, sehingga nanti terjadilah masing-masing itu tidak perlu eyel-eyelan, tidak perlu adu bener. Lah Mas Alek, berkaitan yang disampaikan Nabah tadi itu, jenengan akhir-akhir ini di bulan puasa itu berita itu kan aneh-aneh ya. Iya. Ada yang menampilkan kuda lumping dibubarkan, dianu segala macam itu. Padahal tadi sudah disampaikan ya, itu termasuk salah satu seni budaya lokal yang harus kita lestarikan. Menurut penjenengan yang membidangi masalah politik ya tadi itu ya atau hukum ya. Teknik. Teknik ya. Teknik bagaimanapun Kak Bung Karno itu ya insinyur ya. Tapi kan juga membidangi semuanya. Iya. Dengan dibubarkannya tarian-tarian kuda lumping karena makan semprong, makan itu pribadi itu. Jadi gini, Romo, menurut saya juga menggarisbawahi seni budaya yang ada di Indonesia atau Jawa ini jangan sampai dihilangkan. Ya. Ujung-ujungnya apa? Negara-negara lain tuh mengakui, padahal itu bukan seni budayanya beliaunya. Ya, banyak yang sudah istilahnya tiarap seni budaya kita ini. Nah ini harus dibangkitkan kembali, Romo. Jangan sampai seni-seni itu seni tari remo, seni tari apa. Sekarang udah nggak begitu ditampilkan. Nah, padahal itu sangat kuat sekali pengaruhnya. Kalau seni-seni kita ini, budaya kita ini dilupakan, akhirnya apa? Hampir pemuda-pemuda kita ini kena narkoba ujung-ujungnya. Ya. Kebetulan saya juga di Indonesia Anti Narkoba, Romo, saya juga Ketua Jawa Timur. Sangat erat hubungan dengan narkoba juga. Nah ini saya sangat prihatin, Romo, pengaruh-pengaruh dari Barat itu. Ya, bukan kita yang menciptakan narkoba, tadi dunia lain masuk ke kita. Nah, kami mengharapkan jangan dihilangkan seni-seni budaya, seni tari, seni reog apa itu sejenisnya. Juga
di bidang olahraga, Romo, itu sangat perlu sekali itu untuk generasi kita. Ya, sekarang banyak lahan-lahan lapangan di daerah-daerah atau desa-desa itu sudah nggak ada fungsinya. Karena apa? Perluasan perumahan-perumahan, Romo. Nah, ini kesempatan generasi muda, apalagi di desa itu benih-benih dari olahraga bibit itu banyak sekali. Iya, Ya. iya. Bukan kota yang menjadikan atlet terbaik. Kebanyakan dari anak-anak desa Dari itu. desa ya. Nah, Iya, iya. harapan saya, Romo, semua ini kembalikan ya anak-anak bangsa kita ini supaya punya prestasi dengan negara-negara yang lain, karena pemuda-pemuda kita itu yang ada di luar negeri sana juga banyak yang berprestasi, Romo. Nggih. Ya, dari tenaga tekniknya, tenaga apa aja di sana itu banyak yang berprestasi. Nah, kami mengharap dari pemerintahan supaya ada perubahan lah, Romo, untuk kedepannya generasi muda ini. Saya akan kembali ke Abah ini, dan penjenengan itu asmo nama kebetulan kok seperti tokoh perfilman Eros Jarot dulu tuh. Apa ada family, Pak? Boten. Betul, tidak sama sekali. Kebetulan sama. Kebetulan sama, dan sana pun tokoh nasional yang buat film Cut Nyak Din yang diceritakan Mas Arya tadi itu, dan ini banyak lah gitulah. Nah, nun sewu, jenengan ini permohonan kami, mengingat spiritu tadi itu saya rasakan, dan saya lihat kru-kru TV itu juga merasa senang sekali kehadiran jenengan itu, karena Buddha sendiri di dalam kegiatan spiritualnya seperti yang disampaikan oleh Abah ini, ya. Kalau kapan-kapan terus kita minta bicara sini berturut-turut untuk para tuta spiritual, udah bosen ya? Boten. Nah, para penonton Damai TV yang kami muliakan, hanya dengan semangat spiritualisme Nusantara, bangsa ini akan jaya. Jangan lupa setiap hari Kamis ketemu jam 4 sore dan diulangi hari Senin jam 4 sore juga. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekilapan. Rahayu.